Pertama-tama, kami akan membahas definisi serta ciri dari seni karikatur. Seni karikatur adalah gambar orang sungguhan di mana fitur dan bentuknya telah terdistorsi dan dibesar-besarkan untuk mengejek atau menyindir subjeknya. Tetapi tetap memiliki kemiripan, yaitu dengan kata lain, seni karikatur adalah karya seni potret yang dilebih-lebihkan. Karikatur berbeda dengan seni kartun. Kartun adalah gambar karakter fiksi yang pertama dimaksudkan untuk diterbitkan di surat kabar harian. Sehingga sketsa dibuat dengan cepat dengan proses yang sangat minim. Sebaliknya, karikatur lebih membutuhkan proses yang panjang dan cenderung susah. Diwarnai dengan tangan serta dicetak dalam publikasi yang hasilnya lebih mengkilap. Bahkan hingga hari ini, perbedaan itu pun tetap ada. Ciri-ciri seni karikatur ada 5. Yang pertama, karikatur berfokus terhadap satu objek saja yang bentuk atau fiturnya telah terdistorsi. Yang kedua, karikatur mengandung humor yang bersifat satir atau kritikan terhadap masalah sosial. Selanjutnya, kebanyakan karikatur menampilkan tokoh-tokoh penting atau peristiwa-peristiwa penting. Yang keempat, beberapa gambar karikatur biasanya mengandung cerita berdasarkan kehidupan nyata. Dan ciri-ciri terakhirnya ialah karikatur sering dimuat dalam bagian rubrik opini di media massa. Selanjutnya kami akan membahas mengenai pengaruh masuknya seni karikatur kontemporer di Nederlanden. Seni karikatur sudah ditemukan setidaknya sejak zaman Mesir kuno, namun popularitas seni karikatur berasal dari Italia pada abad Renaissance sekitar abad ke-16. Pada mulanya karikatur dibuat sebagai lelucon iseng oleh para seniman seperti Annibale atau Leonardo da Vinci. Setelah menyebar di Italia pada abad ke-16, karikatur sebagai gaya visual mulai menyebar ke negara Eropa lain, salah satunya Belanda. Seni karikatur mulai masuk di Belanda sekitar abad ke-17. Lambat laun, penggunaan seni karikatur pun mulai berkembang. Selama reformasi, karikatur akhirnya juga digunakan sebagai alat propaganda untuk menjangkau masyarakat umum. Keberadaan karikatur juga berdampak pada kartun. Selain itu, dengan adanya revolusi Prancis, revolusi industri, serta perkembangan pers, karikatur pun muncul menjadi produk untuk khalayak luas. Seni karikatur pun mulai digabungkan dengan seni kartun untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan berkembangnya karikatur ini juga mempengaruhi kondisi sosial serta politik di Belanda. Salah satunya yaitu mengenai hak kebebasan berekspresi atau demokrasi. Masyarakat menjadi lebih berani untuk mengkritik pemerintah, kaum borjuis, serta tokoh yang dinilai masyarakat membuat kebijakan yang tidak adil. Kaum borjuis Belanda serta kerajaan juga menyadari akan hal tersebut yang menyebabkan dikeluarkannya undang-undang pers dari periode Belanda, yaitu The White Feather tahun 1842. Salah satu contoh dari seniman karikatur ialah Joop Betrams yang berkewarganegaraan Belanda. Banyak sekali hasil-hasil dari karikatur Joop Betrams yang terkenal, yaitu Weather Forecast, yang membicarakan mengenai isu di Palestina, di mana gambarnya terdapat tulisan Gaza pada baju orang yang terdapat di karikatur tersebut. Dan juga bukan hujan yang ada di sana, melainkan hujan bom. Selain itu juga terdapat Palestinian Experiment, yang mana terdapat 2 tulisan, yaitu Fatah dan juga Hamas. Hal ini juga menandakan dan menyimbolkan isu di Palestina. Dan yang terakhir, juga ada suatu gambar karikatur yang berjudul Democracy, yaitu bertemakan Timur Tengah dan Afrika Utara seperti tema-tema lainnya. Pada gambar tersebut terdapat sebuah kapal atau perahu kecil yang bertuliskan demokrasi, dan di samping kiri dan kanan tokoh tersebut hanya ada padang pasir. Seniman karikatur lainnya bernama Frits Alfred Behrens. Frits merupakan seorang seniman karikatur Belanda yang berketurunan Jerman Yahudi. Kesulitan yang ia dan keluarganya hadapi saat Nazi berkuasa di Jerman membuat ia dan keluarganya melarikan diri ke Belanda dan menetap di Amsterdam pada tahun 1973.
Ia sangat menentang segala bentuk kediktatoran totaliter dan juga ia sangat prihatin dengan korban ketidakadilan. Pertentangan yang ia miliki ini ia tuangkan ke dalam bentuk karikatur. Ciri khas dari seni karikatur karyanya adalah Fritz langsung menceritakan intinya dengan gambaran yang kuat dan menggunakan karikatur sebagai senjata agitasi yang tidak dimaksudkan untuk menjadi lucu, melainkan tajam dan akurat. Karyanya dicirikan oleh sifat anti-Stalinis, pro-Israel, dan kritis terhadap PBB. Contoh karyanya yang pertama adalah It's Not Just Berlin That's at Stake. Karikatur ini dibuat pada tahun 1961. Fritz mengilustrasikan rencana Uni Soviet yang sedang menaklukkan dunia sebagai seseorang yang sedang memakan bumi. Ilustrasi tersebut ia gambarkan untuk memperingatkan kepada dunia bahwa krisis yang sedang terjadi di Berlin mungkin akan terjadi pada negara lain karena Uni Soviet berencana untuk menaklukkan negara-negara di dunia. Lalu contoh karyanya kedua berjudul Zijn Problemen die Moeilijk in de Eikast Hand. Karikatur ini dibuat pada Juli 1955. Ilustrasi beberapa orang yang sedang kesulitan untuk memasukkan seseorang yang gemuk ke dalam kulkas ini menggambarkan mengenai kesulitan yang dihadapi para kepala pemerintahan dari negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, dan Uni Soviet dalam menemukan solusi atas pertanyaan Jerman. Karikatur ini dibuat setelah konferensi Jenewa yang berlangsung pada 26 April sampai 20 Juli 1954.